Ya, saya ada membeli. Halo sobat yang terkasih, kembali lagi bersama saya Frater Timothy di channel saya Frater Imo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang teman frater saya, teman seangkatan di Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng ini, yang sementara menjalani pembinaan di seminari. Kita akan sharing sedikit soal panggilan hidupnya, bagaimana dari awal ia dipanggil sampai sekarang masih dipanggil ya. Ya, Nama maksudnya. panggil namanya. Oke, teman-teman yang terkasih, saya punya 5 pertanyaan sekiranya ya. 5, oh jangan terlalu banyak, 4 saja. Iya, 4 ini kan pertanyaan ya. Bukan ujian ya. Bukan ujian, jadi jangan banyak-banyak ya. 4 pertanyaan saja yang biasa, yang sering ditanyakan oleh para kaum muda di luar sana kepada frater-frater. Ini soal panggilannya ya, karena wawancara ini soal panggilan hidup, jadi tentu saja yang berkaitan dengan panggilan. Iya. Ya. Panggilan. Kita langsung saja, kita kan mau mengenal ya siapakah sosok asing di sebelah saya ini. Apakah beliau ini manusia dari mana, planet mana, ya, Anda jatuh ya? dari mana, kita langsung tanya saja ya dengan beliau. Oke, silakan Bu Frater. Oke, terima kasih Frater Timothy. Ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Frater Hendra. Hendra. Biasa dipanggil Hendra. Saya berasal dari Pulau K. Saya berasal dari sana dan saya seorang calon imam dari Keuskupan Amboina, salah satu keuskupan di Indonesia Timur. Bagi teman-teman yang tidak tahu kan. Oke, itu di provinsi mana, Frater? Pulau K itu masuk di Provinsi Maluku. Maluku. Bagian dari kabupatennya Maluku Tenggara. Oke. Saya dari Kabupaten Maluku Tenggara, provinsinya Maluku. Maluku. Iya. Itu saja perkenalannya, kenapa Iya. cuma singkat saja? Singkat saja karena kalau Anda mau tahu lebih dalam nanti. Lahirnya kapan, Frater? Ya, saya lahir 24 tahun yang lalu. Anak berapa? Saya anak kedua dari 6 bersaudara. Kami 4 laki-laki, 2 perempuan. Ya, jadi saya memutuskan untuk harus di jalan panggilan ini supaya adik-adik saya yang melanjutkan keturunan keluarga kami begitu. Dan Frater tidak melanjutkan keturunan ya? Iya, tidak boleh begitu. Harus melayani Tuhan Iya, tetapnya. Oke. totalitas dalam pelayanan kepada Tuhan. Jadi kita memilih untuk selibat. Iya. Oke, Frater. Sekarang Frater sementara menjalani pembinaan tahun keberapa? Mungkin Iya. banyak yang mau tahu ini. Iya. Silakan, Frater. Jadi ini tahun ke-13 saya di Tahun seminari. ke-13. Ya, dibina di seminari. Jadi saya masuk seminari itu pada pertama kali saya masuk seminari pada tanggal 15 Juli 2008. Itu saya menginjakan kaki di seminari. Dan saya 7 tahun di seminari Santo Yudas Langgur, itu di K juga. Ya, 3 tahun SMP, saya mulai dari SMP, kemudian 3 tahun di SMA dan 1 tahunnya tahun KPA juga di sana. Jadi saya 7 tahun di seminari itu, seminari Yudas Langgur, kemudian di sini kira-kira berapa? 5 tahun ya di Manado. Ya, hampir 5 tahun ya, Frater. 1 tahun Sama-sama di dengan Poem, saya ya. sana. 1 tahun di Poem dan kemudian 4 tahun di sini ya. Iya. Gitu. Oke, Frater. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini juga sering ditanyakan ini. Kenapa atau mengapa Frater memilih masuk seminari? Tidak seperti anak muda di luar sana ya, yang sukanya itu ya masuk SMA biasa saja gitu. Kalau masuk seminari rasanya rugi begitu. Banyak yang bilang rugi begitu. Masa mudanya jadi terkurung di penjara suci begitu. Kenapa mau masuk penjara suci, Iya, Frater? begitu. Silakan. Jadi sebenarnya kalau mau bilang rugi, sebenarnya saya tidak merasa rugi juga. Oke, Tapi rugi ya. awal masuk seminari itu saya masuk seminari karena terjadi miskomunikasi antara Oke, orang tua, miskomunikasi. iya, orang tua saya dengan pastor paroki saya dan saya sendiri. Karena waktu itu memang saya kan waktu setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, kemudian saya sekolah di salah satu SMP negeri di Tual, dan mereka ini mungkin dia dicurahi Roh Kudus oleh Tuhan mungkin, jadi mereka mendaftarkan saya di seminari Langgur itu, dan saya tidak tahu itu. Nah, ketika mereka datang,
mereka suruh saya ke sana. Nah, saya datang dan bilang, kamu mesti masuk seminari karena sudah daftar ke namanya. Saya masuk. Dan sebenarnya waktu itu ya tidak ada pikiran untuk melawan atau apa, karena waktu itu masih anak kecil dan umur 12 tahun kalau tidak salah. Jadi ya tentu masih dengar sekali, belum ada pertimbangan masuk seminari buat apa di sana begitu. Jadi ikut saja apa yang sebenarnya disuruh oleh orang tua. Oke, ikut ya. Ya. Kita dengar-dengaran sama orang tua. Iya, anak yang berbakti kepada orang tua begitu. Jadi masuk seminari dan akhirnya ya sampai sekarang saya menyelesaikan 7 tahun di Seminari Langgur, kemudian sekarang 5 tahun dan ini ya tahun terakhir kita ya di seminari. Seharusnya ya. Seharusnya tahun terakhir. Kenapa sampai harus tahun terakhir? Iya, sebenarnya kita kenapa banyak yang penasaran kenapa sampai jadi Anda pasti bertanya-tanya bilang tahun terakhir, tapi kenapa Anda masih di sini? Jadi sebenarnya ya Anda tahu sendiri kan kita punya pergumulan sekarang. Iya, saya tahu, cuma banyak yang ingin tahu. Jadi sebenarnya kami ini sudah menyelesaikan kuliah semester regulernya, kami semester 1-8 sudah selesai bulan Juni lalu ya, bulan 2020. Dan harusnya itu sudah tahun terakhir, sudah semester terakhir dan kita harus ujian skripsi ya seharusnya. Tetapi karena kami ya satu dan lain hal, ada halangan-halangan tertentu. Oke, satu dan lain hal ya itu dicari tahu sendiri. Ya, tidak bisa diceritakan di sini dong. Jadi ya akhirnya kita tunda sementara. Jadi sementara berproses dengan penulisan skripsi penyelesaiannya. Ya, cukup sampai di situ. Kita bertanya ke pertanyaan yang berikut. Apakah panggilan dari frater ini sejak frater pertama kali masuk seminari, sejak dipanggil oleh Tuhan sampai sekarang, apakah masih merasa terpanggil? Gitu. Apakah panggilan itu masih menggebu-gebu dalam diri frater atau sudah mulai merusut? Gitu. Sebenarnya apa ya motifnya, sebenarnya tidak bisa digambarkan juga bahwa apakah panggilan masih kuat atau tidak, karena waktu awal memang tidak ada motivasi sebelumnya, tetapi ketika masuk setelah saya menyelesaikan 7 tahun pembinaan di seminari menengah itu, akhirnya saya merasa mungkin ini jalan Tuhan dan mungkin ini yang Tuhan inginkan untuk saya. Tapi ya sebagai manusia biasa kan saya juga tidak bisa mengingkari bahwa ada juga tantangan lain atau sesuatu yang menarik perhatian saya. Ya kita kan banyak ya manusia kan seperti itu. Jadi memang ada pada saat tertentu saya ada di tingkat dimana ya sebenarnya panggilan itu bukan hilang itu, tapi sedikit menjauh dari apa yang pertama kali setelah saya rasakan itu. Tetapi semakin kesini saya semakin merasa bahwa ya mungkin inilah Tuhan punya rencana untuk saya, bahwa mungkin saya menjadi seorang calon imam dan nanti kemudian kalau misalnya Tuhan berkenan saya bisa menjadi seorang imam juga, seperti itu. Jadi ya dari awal memang tidak ada motivasi, tapi semakin kesini saya semakin ada panggilan itu dan semakin termotivasi untuk terus mendalami dan terus mengikuti apa yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Oke, brother. Jadi awalnya hanya miskomunikasi, sampai sekarang panggilan itu malah semakin kuat. Semakin kuat malah ya. Refleksi saya berpikir mungkin inilah panggilan hidup saya. Jadi saya seperti berjalan ya mengikuti kehendak Tuhan saja. Kalau misalnya Tuhan bilang sampai di sini mesti jadi imam, ya oke, terima kasih, syukur kepada Allah. Tapi kalau tidak ya saya juga tidak tahu ke depannya bagaimana ya. Kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang punya rencana, punya kuasa atas hidup panggilan kita. Oke. Brother, saya mau bertanya, tapi ini mungkin bukan pertanyaan ya, lebih ke permohonan tentang pesan-pesan brother kepada anak muda di luar sana yang mungkin pernah merasa terpanggil tetapi kemudian ragu dengan panggilannya. Apakah benar ini Tuhan panggil saya untuk menjadi pelayannya atau tidak begitu? Mungkin ada yang merasa terpanggil begitu tetapi kemudian ragu. Apa pesan brother kepada mereka yang sempat merasa ragu seperti itu, atau kepada semua saja kalangan umat
orang muda di luar sana? Ya. Silakan Pak. Ya, yang pertama tentu panggilan itu sesuatu hal yang misteri ya. Kita Oke. tidak mungkin tahu ketika lahir kemudian saya tahu saya Iya. tidak seperti itu. Misteri Memang sekali, Pak. panggilan Tuhan untuk menjadi seorang calon imam atau biarawati itu datang melalui hal-hal yang sebenarnya tidak kita duga seperti itu. Jadi Oke. sebenarnya kita tidak ingin seperti itu, tetapi kemudian Tuhan membelokkan kita untuk ke arah itu seperti itu. Membelokkan Brother ya? Ya, membelokkan artinya misalnya kita mau Ada ke kiri, ada pilihan tapi harusnya ada pilihan lain, Nah. tapi karena ya namanya juga misteri dan rencana Tuhan, kemudian Tuhan mengarahkan kita ke situ, ke jalan yang lain. Ya, Oke. artinya jalan panggilan ini. Hmm. Itu yang pertama. Jadi ya kita semua berserah kepada Tuhan ya, apa yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebagai makhluk ciptaannya, sebagai orang beriman kita bersyukur saja kepada Tuhan. Oke. Tapi yang kedua, untuk teman-teman di luar sana, anak-anak muda, OMK, remaja atau siapapun yang punya keinginan atau daya tarik, merasa tertarik atau ingin menjadi seorang calon imam, biarawan, biarawati, hal yang kedua adalah jangan takut untuk mengambil keputusan menjadi seorang calon imam atau menjadi seorang biarawan, biarawati. Oke teman-teman yang terkasih, sekian saja wawancara saya dengan Frater Hendra. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya, terlebih Amin. khusus bagi mereka yang mungkin merasa terpanggil ya, kaum muda di sana. Iya. Oke, itu saja dari kami. Dan yang paling pentingnya ya, Iya. jangan lupa subscribe channel Iya, Frater Imo. betul. Jangan lupa Dan ya. jangan lupa like juga video-videonya, share juga, komen juga. Kalau Komen misalnya juga. teman-teman mau tanya sesuatu kepada Frater Imo, silakan komen Ya. dan subscribe supaya Anda bisa mengikuti perkembangan apa yang menjadi hal-hal terbaru yang nanti Frater Imo buat ya, begitu. Tentu saja ini bermanfaat ya, bagi betul. Anda juga. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tahu, oh hari ini channel Frater Imo sedang Membahas konten apa, gitu, ya. seperti itu. Oke, Ya. ya begitu saja Father. Oke. Dengan begitu kami berdua undur diri dari hadapan Anda. Sekian Terima kasih. dan terima kasih. Sampai jumpa.